Tahun 2020 memang bukan tahun yang bersahabat bagi banyak negara. Gara-gara pandemi, sejumlah negara mengalami resesi. Pun, Thailand tak luput dari kesulitan ekonomi tersebut. Diberitakan CNN Indonesia, 18 Agustus 2020, Thailand terjerumus ke jurang resesi setelah laju ekonominya minus 12,2% pada kuartal 2 2020, karena pandemi virus corona. Gara-gara pandemi, sektor pariwisata negeri Gajah Putih mengalami pukulan telak. Betapa tidak? Kegiatan bisnis pariwisata lumpuh total, lantaran pemerintah harus mengeluarkan kebijakan lockdown. Disebutkan detik.com, 18 Agustus 2020, mengutip Reuters, berdasarkan data Badan Perencanaan Negara, penurunan pariwisata asing memberikan tekanan besar pada Thailand karena pandemi. Tak hanya itu, pandemi juga memukul konsumsi, investasi swasta, dan ekspor. Celakanya, resesi ekonomi di negeri Gajah Putih diperkirakan tak akan segera berlalu. Ekonomi Thailand yang sangat bergantung pada pariwisata dan ekspor tercatat minus 2 digit pada kuartal 2 2020, dibanding periode yang dari tahun sebelumnya. Kondisi itu sekaligus mengantar Thailand ke jurang resesi menyusul raihan kuartal 1 yang minus 2%. Pemulihan akan berlangsung lama karena guncangan pada sisi permintaan dan pasokan telah menjadi yang paling parah dalam ingatan yang masih hidup, kata Kobsit Pisil Pacai, Kepala Riset Pasar Modal Kasikorn Bank. Celakanya lagi, di waktu yang hampir bersamaan, pemerintah sekaligus Raja Thailand Maha Vajiralongkorn diguncang aksi unjuk rasa besar-besaran. Menariknya, gelombang unjuk rasa ini diinisiasi oleh generasi muda, mulai dari pelajar sekolah menengah hingga mahasiswa. Dikabarkan CNBC Indonesia, 19 Agustus 2020, para pengunjuk rasa meminta pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mundur. Aksi unjuk rasa juga ditujukan kepada Raja Maha Vajiralongkorn. Pengunjuk rasa menuntut pembatasan pada kekuasaan Raja Thailand tersebut. Ini merupakan kritik yang sebelumnya dianggap tabu oleh negara, yang rajanya disebut-sebut sebagai raja terkaya sejagat, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini. Sementara itu, hashtag White Ribbon Against Dictatorship juga viral di media sosial negeri Gajah Putih. Ini bukan demo yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, protes atau unjuk rasa juga terjadi. Pada Minggu malam, misalnya, lebih dari 10.000 pengunjuk rasa meneriakkan jatuhnya kediktatoran dan negara milik rakyat. Ini merupakan protes terbesar sejak 2014. Mahasiswa meneriakkan slogan serta menginginkan monarki yang benar-benar di bawah konstitusi, sekaligus pemerintahan baru yang bebas korupsi dan militer. Rupanya, gelombang unjuk rasa besar-besaran ini dipicu oleh penangkapan sejumlah aktivis mahasiswa dan penanganan virus corona serta dampaknya terhadap ekonomi. Kami menginginkan pemilu baru dan parlemen baru dari rakyat, kata salah satu aktivis mahasiswa, Pat Salawale Tanakitwi Bompon, seperti ditulis Reuters. Terakhir, lanjut aktivis mahasiswa tersebut, impian kami adalah memiliki monarki yang benar-benar di bawah konstitusi. Sementara itu, diwartakan Kompas.com, 17 Agustus 2020, para pengunjuk rasa mengklaim akan bertahan dan akan terus berunjuk rasa jika 3 tuntutan utama mereka tak dipenuhi, yakni, bubarkan parlemen, revisi undang-undang, dan menghentikan melakukan tindakan kasar kepada para kritikus. Tuntutan yang disebut terakhir itu, tentu saja bukan tanpa alasan. Pasalnya, masih menurut yang diwartakan Kompas.com,
Wan Chale Armsat Saksit yang telah diasingkan ke Kamboja sejak 2014, dilaporkan diculik di jalan dan dimasukkan ke kendaraan. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah Thailand jadi dalang penculikan ini. Namun, polisi dan pemerintah membantahnya. Sebagai informasi, menurut catatan Wikipedia, Wan Chale Armsat Saksit adalah seorang aktivis pro-demokrasi dan aktivis hak asasi manusia di Thailand. Ditambah lagi dengan soal pembubaran Future Forward Party atau FFP secara paksa oleh pemerintah. Bukan apa-apa, masalahnya partai ini ternyata punya seorang pemimpin yang karismatik. Dia adalah Thanathorn Juangroongruangkit. Disebutkan, FFP mendapat jatah kursi terbesar ketiga di Thailand. Thanathorn Juangroongruangkit rupanya juga sangat populer di kalangan anak muda serta pemilih pemula. Puncada Siripunaboot, profesor politik di Universitas Mahidol mengatakan, kombinasi peristiwa itu memicu munculnya gelombang protes baru. Para pelajar merasa apa yang dilakukan pemerintah tidak benar-benar demokratis. Mereka menginginkan pemerintahan yang adil, kata Puncada Siripunaboot kepada BBC. Kendati demikian, masih menurut pemberitaan Kompas.com, gerakan ini sebagian besar diklaim tanpa pemimpin, tetapi didorong oleh kelompok yang dikenal sebagai Free Youth atau Pemuda Merdeka. Dr. M. Simpeng dari University of Sydney menerangkan, grup ini terdiri dari sejumlah asosiasi mahasiswa dan grup afiliasi, tidak ada pemimpin secara nyata. Menurutnya, mereka belajar dari unjuk rasa di Hong Kong tahun lalu, di mana kelompok-kelompok ini mewakili individu-individu bebas yang berkumpul, dan bukan dipayungi oleh organisasi atau parpol tertentu. Para pengunjuk rasa pro-demokrasi dan anti-Cina di Thailand, Hong Kong, dan Taiwan bahkan menjuluki diri mereka Multi Lions atau aliansi teh susu, minuman yang sangat favorit di ketiga wilayah itu. Lalu, para pengunjuk rasa di Thailand menemukan cara protes yang kreatif dan terkadang aneh. Contohnya, mereka memakai hamtaro karakter anime hamster Jepang yang diubah jadi simbol pemberontak. Mereka juga menggunakan lagu hamtaro dan mengubah liriknya untuk mengkritik pemerintah. Sebuah baris di lirik lagu hamtaro yang berbunyi, makanan paling enak adalah biji bunga matahari, diubah jadi makanan paling enak adalah uang pembayar pajak. Masa unjuk rasa juga terlihat memberi salam 3 jari, gestur yang diambil dari film dan novel The Hunger Games yang merupakan simbol pembangkangan terhadap negara otoriter. Anak muda Thailand selalu menggunakan bentuk ketidakpuasan budaya pop yang lebih subversif, kata Dr. M. Simpeng. Itu, lanjut Dr. M. Simpeng, karena bertahun-tahun hidup di lingkungan represif yang tidak selalu memungkinkan kebebasan berekspresi. Mereka harus selalu mendapat cara kreatif untuk menghindari semua jenis sensor. Seperti halnya di Bangkok, protes berjenis flash mob kecil yang mudah diatur dan dapat cepat bubar, sedang diorganisir di kota-kota kecil. Mereka didorong oleh ajakan di media sosial. Twitter benar-benar berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, kata Dr. M. Simpeng. Trending hashtag tidak hanya penting untuk memobilisasi partisipasi publik, tetapi juga merupakan latihan branding untuk sebuah gerakan yang masih terbentuk dengan identitas yang berkembang dan dinamis, ujarnya lagi, menambahkan. Sementara itu, dikabarkan voi.id, 20 Juli 2020, Menteri Thailand untuk kantor Perdana Menteri, Tuan Lip Tapanlop, akan mengundurkan diri dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan langsung oleh juru bicara partai yang menaungi Tuan Lip Tapanlop, yaitu Partai Chart Patana. Pengunduran diri Tuan Lip Tapanlop akan jadi pengunduran diri kelima di Kabinet Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha. Kabinet ini sebelumnya telah diwarnai pengunduran dari para menteri dalam 5 hari.
Melansir Reuters, Senin, 20 Juli 2020, juru bicara Partai Chart Patana, Yao Wapaboa Rapolcai mengatakan bahwa kepemimpinan partai telah memutuskan agar Tuan Lip Tapanlop meninggalkan kabinet. Pihak partai juga beralasan bahwa langkah tersebut juga untuk membuka jalan bagi perombakan kabinet. Chart Patana adalah satu di antara 20 partai koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Prayut dan hanya memegang satu posisi di kabinet. Pengunduran diri Tuan Lip Tapanlop terjadi setelah Menteri Keuangan Utama Savanayana, Wakil Perdana Menteri Somkit Jatuh Sri Pitak dan dua menteri lainnya keluar dari Kabinet Prayut pada Kamis, 16 Juli 2020. Disebutkan, oposisi publik terhadap Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-ocha, telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Masih menurut VOI.id, pada bulan lalu atau Juni 2020, secara terbuka, Prayut Chan-ocha memperingatkan para aktivis politik untuk tidak mengambil risiko dengan mengkritik monarki. Lantas, bagaimana dengan Raja Mahavajiralongkorn? Sepertinya, Raja berjuluk Rama 10 ini terlihat santuy saja menghadapi resesi dan gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran itu. Diberitakan Kompas.com, 14 Agustus 2020, Kerajaan Thailand merayakan ulang tahun ke-88 Ibu Ratu Suri, di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran anti pemerintah yang melanda negara tersebut. Tentu saja Raja Rama 10 juga terlihat hadir di acara ulang tahun yang digelar hikmat dan cukup meriah itu. Raja Mahavajiralongkorn terlihat berada di samping Ibu Suri, bersama Ratu Sutida. Kala itu, Ibu Suri sedikit mengenakan busana dengan motif bunga-bunga, lengkap dengan kalung mutiara. Disebutkan pula bahwa perayaan ulang tahun itu juga dihiasi cahaya lilin dan hari libur nasional. Semoga segala masalah yang terjadi hingga memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di negeri Gajah Putih belakangan ini dapat diselesaikan dengan baik ya. Semoga juga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yehuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.